Oke, selamat datang di channel aku, Anna Biloba. Oke, untuk konten saat ini agak berbeda dengan konten-konten yang sudah-sudah. Kenapa berbeda? Karena yang sudah-sudah itu saya hanya mengupload pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, untuk kali ini, karena ini libur panjang, saya banyak waktu, saya membuat vlog, yaitu tentang jomblo visabilillah. Aduh, jomblo apaan sih? Oke, sebagian banyak orang sudah tahu apa artinya jomblo visabilillah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya melakukan jomblo visabilillah, dan saya jawab di sini semuanya. Oke, yang pertama saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Marsha. Apa sih, Bu, jomblo visabilillah itu? Ada yang tahu? Oke, jomblo visabilillah itu kalau menurut saya yang pertama jomblo. Apa itu jomblo? Jomblo adalah seseorang yang tidak memiliki pasangan atau sama dengan single, itu jomblo. Yang kedua kata visabilillah. Apa sih visabilillah itu? Visabilillah itu adalah seseorang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah. Jadi menurut saya jomblo visabilillah itu adalah seseorang yang memiliki prinsip untuk tidak berpacaran, artinya single sebelum dia akad, karena memiliki prinsip memegang ajaran agama. Artinya dia bertahan untuk tidak pacaran atau tidak pacaran karena Allah, itu lebih singkatnya. Terus ada yang bertanya tadi, kenapa sih kamu kok bisa jomblo visabilillah? Apa sih alasannya kamu memiliki prinsip jomblo visabilillah? Kenapa? Yang pertama itu asik. Kenapa asik? Satu, kita tidak terikat dengan siapapun. Kita kemana aja boleh, dengan siapa aja boleh. Main sana, main sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Nggak ada yang ngikat. Coba kalau kamu pacaran, kamu chat dengan ini, besoknya kamu dimarahi sama pacarmu. Enak nggak? Menurut saya ribet ya. Itu yang pertama. Itu alasan biasa sih ya. Tapi yang lebih utama itu karena saya menjaga. Apa artinya? Saya itu menjaga agar terhindar dari banyak dosa. Sebenarnya kalau kamu memandang seperti saya berprinsip tidak pacaran. Jangan menganggap saya itu fanatik seperti terlalu kayak gini Jangan. Kenapa? Aku dengan kamu yang berpacaran itu sama aja. Samanya apa? Cuma sama-sama yang memiliki dosa. Cuman bedanya kita berbeda dalam memilih jalan dosa. Nah itu. Nah, kalau saya tidak pacaran, karena saya tahu kenapa mendekati zina itu adalah nggak boleh, apalagi berzina. Allah masih bisa menghindari hal yang seperti itu. Karena masih banyak dosa-dosa yang saya lakukan di luar sana, seperti ngegibah. Itu kan udah makanan perempuan ya setiap hari. Walaupun saat ini sudah saya kurangi. Lagi, terserah mau prinsipnya apa aja, seperti jomblo visabilillah yang aku lakukan. Itu semuanya cuma pilihan dalam memilih atau menjaga. Memilih dosa yang mana yang kamu kerjakan, mana yang kamu tinggalkan. Kalau kamu menjadi jomblo visabilillah, kamu itu menjadi sangat berharga. Coba bayangkan ya, ini ibarat saja kamu beli tas di toko, beli sepatu di toko ya, yang dipajang itu kamu pegang, kamu coba, terus kamu akhirnya memilih pada pilihan yang warna merah nomor 38. Apakah kamu akan mengambil nomor 38 warna merah yang ada di rak yang dipajang? Pasti kamu cari, ada nggak mbak yang masih dibungkus di belakang? Nah itu sama dengan cewek. Kalau kamu pacaran, minimal kamu itu mesti dipegang tangannya kan. Pegang tangannya, entah pegang apanya lagi. Nah terus artinya apa? Kamu seperti sepatu yang dipajang. Wah, ada yang tanya,
Ciri-cirinya orang yang jomblo fisabilillah itu apa sih? Kriterianya seperti apa sih? Itu banyak versi, nanti kalian bisa cari di YouTube. Banyak mungkin bahasanya, tapi saya belum cari juga. Tapi kalau menurut saya jomblo fisabilillah itu adalah yang pertama, dia menjaga. Artinya apa? Dia menjaga pandangan, menjaga perilaku untuk tidak menjalani hubungan dengan lawan jenis. Artinya satu, dia mengurangi chatting dengan lawan jenis. Yang kedua, ketika ada lawan jenis yang mendekat, dia akan berdoa. Jika dia itu jodohku, dia akan dekatkanlah. Tapi kalau dia itu bukan jodohku, maka jauhkanlah. Karena apa? Jomblo fisabilillah dia tahu batasannya. Untuk apa dijalani sebuah hubungan ujung-ujungnya tidak ada faedahnya. Artinya pacaran biasa aja. Tapi kalau sudah ada yang mendekat, emang sudah umurnya dia untuk menikah, dia akan berdoa itu tadi. Ketika didekatkan, maka itu memang jodoh dia. Simpel kan? Itu ciri-ciri jomblo fisabilillah itu apa sih? Yaitu tidak membuat laki-laki itu menjadi baper atau kebawa perasaan. Artinya tidak memberikan harapan palsu. Karena dia tahu batasannya. Ketika dia memberikan harapan palsu dan laki-laki itu mendekat, maka sama aja dia itu memancing. Jomblo fisabilillah itu yang pertama, menjaga. Dia selalu menjauh dari laki-laki yang mendekatinya ketika dia memang belum ingin menikah. Artinya umurnya masih di bawah umur ya. Tetapi kalau dia sudah umurnya layak untuk menikah, seperti 22, 23, 24, 25, 26, 27, artinya sudah lulus kuliah, sudah matang, sudah siap lahir dan batin, maka apa yang dilakukan oleh jomblo fisabilillah? Dia akan ta'aruf. Ta'aruf itu seperti apa sih prosesnya? Kan kalau orang desa itu awam ya dengan ta'aruf. Kalau menurut saya, dari sumber yang saya baca, karena saya sudah memiliki prinsip untuk jomblo fisabilillah, artinya saya harus mencari bagaimana tata cara ta'aruf. Yang pertama, ta'aruf itu dilakukan bukan antara kita dengan lelaki yang akan menikahi kita, bukan. Tetapi yang pertama, kita dengan keluarganya, dia dengan keluarga kita, dari orang perantara. Itu yang pertama. Tetapi di sini orangnya harus dapat dipercaya, karena informasi yang kita dapat itu harus akurat. Artinya tidak ada kebohongan, karena kebohongan nanti kalau tercipta setelah menikah itu akan ambyar ya. Oke. Itu ta'aruf yang pertama, perkenalan. Yang kedua, setelah perkenalan, artinya ketika saya ta'aruf dengan dia, saya mendapat cerita tentang dia, dia mendapat cerita tentang saya. Kalau kita sama-sama, oh aku suka dengan prinsip dia, oh aku suka dengan dia. Nah itu ada satu kali kita ketemu, artinya kita saling memandang, didampingi oleh keluarga. Kalau dia itu cocok, kita cocok, maka selanjutnya adalah khitbah. Nah setelah khitbah, nah pacarannya kapan? Pacarannya dan saling mengenalnya itu setelah menikah. Itu lebih romantis lagi, seperti lagunya Aisyah ya. Aisyah istri Rasulullah. Itu sangat sweet banget. Kalian sebagai jomblo ya, kalian mesti risau, udah umur 21, 22, 23, 24, tapi kamu belum dapat jodoh, jodohnya belum datang. Sabar ya. Kalau menurut saya itu hal biasa sih. Sabar, intinya sabar. Artinya kamu itu harus yakin. Ilmu yakinnya ini dikeluarkan ya. Ilmu yakin. Yakin karena apa? Yakin karena Allah. Yakin bahwa Allah itu akan mempertemukan kamu di hari yang tepat, waktu yang tepat, dan di saat kamu siap, dia siap, semuanya siap. Siap lahir dan batin.
Jadi ketika kalian sudah umur 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, bahkan 30, lebih dari 30, kamu belum dapat jodoh, saya himbau, yakin. Dengan cara apa menunggunya? Biar tidak sia-sia, kita menunggunya dengan berdoa, itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki diri. Kalau belum sholatnya masih bolong-bolong, diperbaiki. Artinya mungkin dosa itu yang menghambat jodoh kita. Yang kedua, kalau kita ingin dapat ustadz, ya kita perbanyak-banyak ilmu agamanya, karena kita juga sebagai calon ibu. Terus kita perbaiki akhlak kita dengan orang tua, karena biasanya yang menghambat jodoh itu sikap kita dengan orang tua. Kenapa saya sarankan ya, menikah itu secepatnya. Karena apa? Bayangkan, nikah itu adalah sebagian dari ibadahmu. Banyak yang kamu lakukan di rumah tanggamu nanti yang semuanya menjadi ibadah. Mencuci baju untuk suamimu itu ibadah, mencuci piringnya itu ibadah, terus menyapu ibadah, semuanya ibadah. Untuk mencari ladang amal itu sangat mudah. Saya himbau untuk kalian yang sudah pacaran, cepatlah menikah, jangan ditunda-tunda lagi. Karena artinya apa? Menikah itu niatnya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Jadi sangat mudah untuk kalian itu mendapat amal. Oke, untuk calon istri saya kasih saran. Yang pertama, taat kepada suami itu adalah hal yang paling utama. Tetapi ketika suami itu taatnya itu adalah kepada orang tuanya. Jadi nanti ketika kamu jadi istri, kamu itu harus taat kepada suami, dan bantulah suamimu untuk taat kepada orang tuanya. Karena apa? Ridho suami itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan istri. Sedangkan doa istri itu doa yang terbaik untuk suami. Coba bayangkan yang kamu lakukan untuk keluar rumah itu senantiasa harus ridho suami. Karena itu akan yang memudahkan langkahmu untuk ke depan. Seperti kamu mau buka usaha apapun, izin sama suami. Jangan kucing-kucingan dengan suami. Itu akan tidak baik, sangat tidak baik. Itu. Nah, bantulah suamimu untuk taat ke orang tuanya. Jadi gini, ketika kamu punya penghasilan, dia punya penghasilan, bagilah sedikit penghasilan itu untuk orang tua si suami dan juga orang tuamu juga. Itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau ada yang menyinggung perasaan kalian semua, saya minta maaf. Saya di sini cuman mau menyampaikan kenapa sih jomblo fisabilillah, apa sih jomblo fisabilillah. Nah, semoga setelah menonton video saya ada sedikit pencerahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.